Mohon maaf sebelumnya Bapak, dari Christina Sinaga sedang dalam perjalanan kos, jadi nggak bisa langsung bersapa terlebih dahulu kepada Bapak Dito. Sebelumnya Pak, kami dari mahasiswa gabungan dari berbagai universitas. Sebelumnya untuk teman-teman, mari kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Pak Dito selaku Kepala Desa dari desa yang akan kita tempati selama 1 bulan untuk pelaksanaan KKN. Saya terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Sinta Priani Ciregar, saya dari Universitas Palangkaraya Bapak, kemudian akan dilanjut oleh teman saya Teguh. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Teguh Trinurlianto Pak, saya dari Universitas Palangkaraya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Novita, kemudian nanti dilanjutkan teman kami Indah. Perkenalkan nama saya Sinaga, saya dari Universitas Palangkaraya. Perkenalkan nama saya Indah Sari, saya mahasiswa dari Universitas Palangkaraya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Chandra, kemudian dilanjutkan teman kami Jessica. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Chandra, saya dari Universitas Tanjung Pura dari Pontianak. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Jessica Pascasagrim dari Universitas Papua di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Gabriela di Fortuna Pak. Baiklah Pak, saya wakili perkenalannya. Teman kami satu lagi namanya Gabriela di Fortuna dari asal Universitas Palangkaraya. Kemudian ketua kami yaitu Christina Sinaga juga berasal dari Universitas Palangkaraya. Aduh, Pak. Aku aja yang Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat selamat lingkungan latte, salam sejahtera dan lempang. Adil Katalina Basyira min kasarga bahasa yang kajibaka. Arus. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita ada berkesempatan untuk melakukan Zoom meeting kepada teman-teman dan kepada dosen pembimbing lapangan dan ke Kadis. Nah, di sini saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christina Helena Sinaga, angkatan 2019, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangkaraya. Saya dipercayakan sebagai Ketua Kelompok Sumber Alaska pada tahun 2022. Dengan singkat perkenalan dulu ya Pak. Salam kenal Pak, mohon bimbingannya. Terima kasih. Oke, dilanjutkan oleh Sinta, sekretaris kita. Dengannya tadi sudah perkenalan, kami akan memberikan waktu kepada Bapak Kepala Desa Sumber Alaska, waktu dan tempat, dipersilahkan Pak. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama saya atas nama PJ Kades Desa Sembaralaska menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kami pada adik-adik, terutama kepada Pak Indra Perdana selaku pendamping mahasiswa di desa kami Sembaralaska. Terima kasih karena kita sudah gabung, dan di sini juga kita sudah ada ini gabung sekdes saya juga ikut dalam job meeting ini karena kebetulan pada saat ini saya berada di Kabupaten Kapuas dan sekdes saya juga ikut job meeting ini di Balai Desa ya pada saat ini. Untuk profil desa kita ya, saya bilang mungkin adik-adik semua khususnya yang di Kabupaten Kapuas ya bersyukur karena dapat tempat ya di Desa Sembaralaska. Karena begini, kalau untuk fasilitas tempat tinggal dan sebagainya ya mohon maaf ya mungkin ya sangat sederhana sekali. Hanya saja kelebihannya di Desa Sembaralaska ini ya aksesibilitasnya ya cukup ini bagus ya. Dari Kabupaten Kapuas memang kurang lebih 1 jam perjalanan, tetapi sepanjang perjalanan hampir semuanya kita melewati aspal, jalannya sudah beraspal. Kemudian tempat nanti adik-adik tinggal kita di Balai Desa, yaitu kurang lebih ya 300 meter lah dari jalan besar gitu, aspal. Jadi nggak ada kita melewati jalan yang tidak baik. Nah, di sana nanti adik-adik tinggal ya mungkin ya fasilitas kami hanya di Balai Desa ini ya seadanya, hanya saja kita WiFi-nya ada gitu. Cuma terkadang ini kadang-kadang bisa ini apa namanya bisa ngadat-ngadat gitu, tapi memang masih bisa dipakai. Dan kemudian kalau memang nanti harus dibagi 2 tempatnya ya cewek sama cowoknya memang sudah kami siapkan. Di samping Balai Desa ini ada apa namanya Posyandu ya kurang lebih sekitar ya 20 meter lah dari samping Balai Desa. Jadi masih berdekatan. Jadi adik-adik nanti bisa misalnya ada pekerjaan atau ada yang mau dikerjakan ya bisa sama-sama di Balai Desa. Nah, jadi mungkin itu kalau jumlah penduduknya di desa kita kurang lebih 280 KK ya, 280 KK, dan kebetulan karena di Desa Sembaralaska ini memang ex transmigrasi, jadi warga kita yang ada di sana itu memang ya mayoritasnya banyak dari Jawa ya, dari Jawa. Nah, kemudian Banjar juga ada, kemudian Dayaknya juga ada gitu, tapi tidak banyak, mayoritasnya Jawa gitu. Jadi ya itu sedikit apa namanya perkenalan kami tentang desa kami, dan kami juga nantinya supaya kita sama-sama enak setelah nanti mau berangkat ke tempat kami ya kita bisa saling koordinasi supaya adik-adik bisa kami antar sampai ke tempat tujuan. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Kepala Desa, Pak Kades atas memberikan pendahuluan buat kami untuk mengetahui bagaimana nanti ruang lingkup di desa tersebut. Nah, ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami dari kelompok Sembaralaska. Apalagi kami ini semalam udah Zoom bersama buat nanyain soal program kerja nanti selama 1 bulan di sana, Pak, atau bagaimana itu, Pak? Apakah itu sudah ada program wajib dari desa tersebut atau kami yang membuat program kerjanya, Pak, atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ini ya, kebetulan memang kita dari desa ini karena ya selama ini karena memang kepercayaan artinya pemerintah kabupaten maupun pusat kita melaksanakan apa namanya
pembenahan maupun pembangunan di desa yang bersumber dari dana ADD dan DD ya selama ini. Nah, jadi dari itu kita sudah memprogram beberapa pekerjaan, baik itu yang infrastrukturnya maupun yang non infrastruktur. Nah, kemudian dari dana ADD ini memang itu khusus untuk pemberdayaan, hanya yang bisa kita kerjakan adalah dana DD. Itu pun hanya sekitar 32% yang bisa kita pergunakan untuk pembenahan infrastruktur di desa, karena 68% itu sudah sudah merupakan program dari pusat ya, yang bisa diutak-atik. Jadi hanya 32% yang bisa kita utak-atik untuk pekerjaan kita di desa. Dan mengenai program-program adik-adik nanti di sana, untuk sementara ini ya kita memang belum ada program yang kami siapkan untuk adik-adik. Nanti setelah kita di sana, nanti kita sepakati, kita bicarakan apa-apa yang nantinya bisa kita perbuat di sana. Saya pikir seperti itu. Kalau untuk sekarang kita memang belum menyiapkan sebuah pekerjaan yang nanti bisa adik-adik semua bisa kerjakan gitu. Nanti di sana kita bicarakan programnya seperti apa nanti, ya mudah-mudahan pihak desa bisa membantu adik-adik semua gitu. Kalau untuk ruang lingkup penjelajahan di lingkup desa ya tidak terlalu sulit dan tidak jauh gitu. Barangkali kalau kita sudah nanti punya kendaraan roda 2 itu bisa kita jelajahi lah seputaran desa Sumber Alaska. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Berarti nanti kita sama-sama buat program kerja sama-sama untuk membangun desa tersebut ya? Iya, betul. Atau ada dari teman-teman yang lain untuk bertanya soal desa kita ini, atau gimana baiknya kawan-kawan? Sebelumnya izin bertanya Pak. Kenalkan saya Chandra dari Pontianak. Nah, saya ingin mengetahui nih Pak mengenai desa Sumber Alaska, terutama berkaitan dengan bidang pendidikan ini Pak. Nah, apakah di desa Sumber Alaska misalnya pendidikannya SD, sekolah SD, SMP, SMA itu ada di desanya atau di luar desanya gitu Pak? Ada. Kita mulai SMP, SD, kemudian TK, PAUD juga ya, semuanya ada di lingkungan desa sendiri Pak, tidak jauh dari lokasi desa kita. Kalau SMA-nya ya sekitar kurang lebih di desa Dadahuk kurang lebih 10 kiloan, 10 kilometer lah kurang lebih. Selanjutnya mungkin Pak berkaitan dengan sumber mata pencarian utama warga atau masyarakat di sana itu apa Pak? Ya, baik, kalau yang sekarang rata-rata karena memang masyarakat desa Sumber Alaska ini seperti yang saya katakan tadi itu memang ekstransmigrasi dulu ya. Jadi ya rata-rata semuanya itu hampir ke arah bertani ya, bercocok tanam. Dan sekarang karena memang di dekat desa kita ini ada perusahaan sawit ya, ada 2 perusahaan sawit yang di sana. Nah, sehingga dari sebagian besar masyarakat yang ada di desa Sumber Alaska itu bekerja di perusahaan sawit. Di samping memang ya yang lain juga bercocok tanam, karena memang rata-rata masyarakatnya itu karena dulu memang ekstransmigrasi, mereka punya lahan ya, dikasih dulu lumayan besar gitu, itu yang bisa mereka manfaatkan sekarang. Nah, kemudian untuk yang ASN-nya tidak banyak gitu, tidak banyak. Nah, jadi demikian. Selanjutnya Pak, terkait dengan lingkungan masyarakat ataupun kondisi masyarakatnya, apakah di desa Bapak
istilahnya itu ada sedikit pertemuan gitu, misalnya tuh seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali gitu terkait untuk membahas tentang evaluasi kedepannya untuk kemajuan desa tersebut. Oke, terima kasih. Secara khusus untuk agenda pertemuan kita atau rutinitas kita yang kita agendakan khusus untuk pertemuan membahas perkembangan desa, memang schedule-nya ya memang nggak ada ya. Hanya saja memang kadang-kadang kita memang sering setiap ada aktivitas ataupun sesuatu yang kita sepakati, kita runding, kita memang selalu mengundang tokoh-tokoh masyarakat, dalam hal ini RT RW kita ya, kemudian kita kumpulkan di balai desa, jadi sama-sama kita membicarakan apa-apa saja yang nantinya yang kita ambil sebagai skala prioritas untuk pelaksanaan pembangunan yang ada di desa kita. Ya, jadi seperti itu, memang tidak ada jadwal yang khusus, misalnya 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali khusus untuk pertemuan. Hanya saja setiap ada kegiatan, setiap ada aktivitas yang sifatnya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di desa, kita selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ya, RT RW yang ada di desa tersebut. Demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, seperti ini Pak. Tanggal 17, 18, 19 ini nanti kami akan bakalan KKN dulu. Nah, tanggal 20-nya baru berangkat ke desa. Nah, kalau soal perlengkapan kami ke desa ini atau gimana Pak? Atau ada dari desa atau kami sendiri pribadi yang bawanya, seperti itu Pak? Biar kami persiapkan nanti. Kalau boleh kami tahu, kalau kita di desa untuk sekarang kita memang mempersiapkan tempat adik-adik semua, tempat dalam artian ruangan yang kami siapkan ya memang itu tadi ala kadarnya saja, tidak ya seperti ya untuk kalau ya nanti mungkin kalau untuk perlengkapan memasak atau kompor atau panci sifatnya mungkin ya kita desa mungkin bisa menyiapkan itu ya. Nah, kemudian kalau untuk hari tanggal 20 itu kan dari ini dari Kabupaten Kapuas kita ke Sumber Alaska, insya Allah saya nanti bisa mendampingi adik-adik, mengantar adik-adik sampai ke tempat gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kami bantu untuk sementara ini adik-adik. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Atau ada teman-teman yang lain untuk bertanya? Sinta tadi. Izin tanya Pak. Saya izin bertanya tentang kesehatan anak-anak di desa Pak. Mungkin ada kayak misalnya di sana itu kekurangan gizi, misalnya kayak stunting di usia masih balita, itu gimana Pak? Ya, di dalam program kita ya kita juga sudah membuat program yang sifatnya untuk penanganan stunting juga di desa kita. Ya, secara kebetulan juga di desa kita ya sampai saat ini ya kalau untuk ya saya pikir masih sangat minim ya, karena ketika ada indikasi yang mengarah ke itu kita akan selalu bekerja sama dengan bidang kesehatan setempat, dalam hal ini Puskesmas Dedahuk, untuk sedini mungkin ya menangani masalah-masalah tersebut. Dan juga di dalam program desa ya yang bersumber dari dana DD, kita juga sudah memprogramkan untuk menunjang penurunan angka-angka stunting yang ada di daerah kita, seperti membuat sumur bor ya di daerah-daerah yang
kita anggap sangat memerlukan air bersih gitu. Nah, kemudian juga di dalam program kita juga untuk makanan atau asupan gizi bagi bayi maupun lansia, kita juga sudah programkan dari desa yang bersumber dari dana DD. Demikian Adik-adik. Baik, terima kasih banyak Pak. Dari teman-teman yang lain untuk bertanya soal terkait desa kita ini, atau JJ? Teguh namanya atau Indah? Oh, Chandra lagi ya. Izin bertanya Pak, nah terkait itu kan dengan desa atau DD atau DD, nah dalam hal ini apakah di desa Sumber Alaska sudah terdapat badan usaha milik desa gitu, BUMD? Iya, kalau badan usaha milik desa sudah memang sudah lama sudah ada yang BUMDes ya, badan usaha milik BUMDes itu memang sudah ada di desa kita. Hanya saja sekarang memang ya sedang ini sedang enggak dikatakan maju juga enggak gitu, tetapi ya mati juga enggak gitu ya, masih ya saya anggap berjalan aja lah untuk sementara. Hanya saja memang badan itu ada sekarang di sana di desa kita, BUMDesnya. Demikian deh. Ayo jangan malu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya. Terus jangan lupa sekretaris tugas pertamanya kan notulensi. Apa hasil yang kalian dapatkan hari ini? Jadi kalian punya gambaran sudah. Baik Pak. Kalau nggak ada sedikit saja lagi Pak ya, mohon maaf. Selanjutnya mungkin terkait penguatan dari pemberdayaan perempuan ya. Nah, di sini apakah di Desa Sumber Alaska sudah terdapat komunitas ibu-ibu PKK gitu Pak, atau hanya di kecamatannya aja? Ya, kebetulan di tempat kita di desa semenjak artinya kita dipercayakan untuk menjalankan Didi dan Adidi, semenjak itu sudah terdiri yang namanya organisasi PKK yang ada di desa kita. Jadi ada semua untuk sekarang. Untuk kedepannya mungkin sebelum itu Pak, apakah sudah ada pernah masuk NGO atau LSM pemerintah maupun non pemerintah terkait dalam proses pemberdayaan warga atau masyarakat sekitar itu Pak? Ya, baik, terima kasih. Kalau itu memang karena kita melaksanakan sesuatu apa yang sudah menjadi program desa itu secara transparan ya, jadi tidak ada yang kita sembunyikan. Nah kemudian apa yang sudah menjadi program desa itu kita publikasikan ya, baik lewat medsos maupun yang sudah kita kita pasang di depan kantor kita gitu secara transparan. Jadi ketika ada LSM atau apa yang mau nanya masalah data-data yang kita programkan, kita sudah ada semua gitu. Jadi tidak ada yang ya kita sembunyikan untuk pelaksanaannya. Demikian. Permisi Pak, mohon izin untuk bertanya sebelumnya Pak. Ya, silakan. Terkait tentang tautan lingkungan dan morfologi kewilayahan yang ada di Desa Sumber Alaska itu, apakah pernah terdampak banjir? Dan juga tadi Bapak ada menyinggung masalah mengenai infrastruktur Pak. Nah, infrastruktur ini terkait dengan apa ya Pak? Apakah terkait dengan sarana prasarana atau
dan lain sebagainya gitu Pak. Lalu juga di Desa Sumber Alaska ini apakah masyarakatnya itu tergolong masyarakat yang MBR gitu Pak, atau masyarakat berpenghasilan rendah, atau yang bagaimana gitu Pak? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih sekali deh. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, saya katakan gini ya. Pertama dulu, Desa Sumber Alaska ini salah satu desa yang termasuk dari 13 desa definitif dan 2 desa persiapan yang berada di wilayah Kecamatan Dedahub ya. Ya. Jadi Kecamatan Dedahub ini ya termasuk Desa Sumber Alaska. Desa kita ini selalu mengalami 2 musim yang selalu terjadi di dalam 1 tahun ini, yaitu musim kemarau dan musim banjir. Nah, sekarang memang karena ada upaya ya untuk tahun 2022 ini ada upaya potaistit yang masuk, sehingga ada banyak juga pembenahan dalam pembenahan aliran-aliran sekunder yang ada di seputaran desa ini. Jadi pembuatan pintu air yang dibuat, sehingga sedikit membantu untuk musim banjirnya sedikit berkurang, tetapi tidak semuanya ya, sedikit berkurang. Kemudian juga kemaraunya karena memang potaistit ini masuk, kemudian juga ada perusahaan sawit yang ada di daerah ini, sehingga untuk bahaya kebakaran sedikit terjaga gitu, karena memang ada semacam kerjasama pihak perusahaan dan pihak desa untuk menjadi sukarelawan ketika ada bahaya kebakaran gitu. Nah, jadi memang kalau sebelum potaistit masuk dulu, memang kita selalu mengalami 2 musim itu, yaitu musim banjir dan musim kebakaran. Nah, kemudian dari sisi pendapatan mereka, saya rasa kalau untuk khususnya Desa Sumber Alaska ya, saya pikir pendapatan mereka ya lumayan ya, karena memang sekarang sebagian besar dari masyarakatnya itu memang mereka banyak bekerja di sawitan, baik itu sebagai buruh harian dan juga ada yang sebagai mandur gitu. Jadi ya dari taraf kehidupan mereka ya lumayan lah, nggak ada juga yang terlalu dikatakan sangat tidak ada sama sekali penghasilan. Jadi rata-rata mereka punya penghasilan. Nah, jadi demikian. Ya, sedikit kalau mengenai ini tadi pertanyaan masalah infrastruktur. Kalau infrastruktur kita, jadi sedikit saya sampaikan adik-adik ya, saya katakan kalau Desa Sumber Alaska salah satu ya, skopnya khusus untuk Kecamatan Dedahub. Nah, jadi Kecamatan Dedahub yang melingkupi 13 desa, definitif 2 desa persiapan ini, saya katakan sangat unik ya, ada semua sangat unik. Nah, nanti ini mungkin ya sesuatu yang beda dari kecamatan yang lain, karena seperti ini, Kecamatan Dedahub ini dulunya di sana kan pernah lokasi mega proyek dulu ya, lahan 1 juta hektar itu dulu letaknya ya di desa di Kecamatan Dedahub dan Mentangai di sekitarnya gitu. Jadi sebagian besar di Kecamatan Dedahub itu kan X-nya lahan 1 juta hektar dulu. Nah, tahu kan lahan 1 juta hektar dulu yang melaksanakan di sana pada saat itu dari pusat, sama persis seperti yang sekarang potaistit lakukan sekarang. Nah, sehingga ada semacam pembagian lintas kewenangan penanganan yang terjadi di sana. Nah, jadi di Kecamatan Dedahub itu infrastruktur yang ada di seputaran Kecamatan Dedahub itu tidak serta-merta jadi tanggung jawab atau menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten saja, tidak. Karena dulu di sana 1 juta hektar kan hamparan rawa sungai yang memang diolah untuk perkebunan dulu di sana kan. Nah kemudian oleh sebab itu sehingga penanganan pekerjaan di sana itu dilakukan oleh pusat, kemudian juga oleh provinsi. Jadi di Kecamatan Dadahub itu ada 3 kewenangan, lintas kewenangan penanganan, yaitu ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi, dan ada juga kewenangan kabupaten. Nah, berkaitan dengan hal tersebut yang mendasari kenapa seperti itu, nah itu dulu memang ada aturan yang mengaturnya, ya, yang mengaturnya dulu Permen PU nomor 14, ya, Permen PU nomor 14 2015 tentang rawa, air dan hamparan pertanian yang menjadi kewenangan masing-masing tadi pusat maupun provinsi dan kabupaten tadi. Nah, yang saya tahu ya secara detail mungkin tidak, tetapi secara garis besarnya saya pernah dengar bahwa untuk sawah atau petak sawah yang hamparannya 0 sampai 1000 hektar itu saja yang menjadi kewenangan kabupaten. Sedangkan 1000 sampai 3000 hektar itu menjadi kewenangan pihak provinsi. Nah, di atas itu sampai 5000 itu jadi kewenangan pusat. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi kita Kecamatan Dadahub ini ketika aset itu menjadi ranah kewenangan pusat. Nah, kita daerah ataupun provinsi tidak bisa mencaplok daerah tersebut gitu. Kita garap daerah yang sudah menjadi aset mereka, sehingga kita ya menunggu action dari pusat. Begitu juga di provinsi. Kalau memang ranahnya itu memang ranah kewenangan provinsi, kita dari kabupaten tidak bisa mencaplok ranah mereka gitu. Nah, inilah yang menjadi sedikit kendala yang sedikit menjadi kendala sampai saat ini, karena ya kami dari desa sekalipun kadang-kadang kami ragu, padahal kami tahu bahwa ini ya perlu segera kami benahi karena mungkin menyangkut untuk kepentingan masyarakat desa gitu. Tetapi karena di situ bukan ranah kewenangan kabupaten, jadi kita tidak berani, karena sudah banyak terjadi pernah terjadi gitu. Sebagian ada yang memperbaiki pintu air mungkin dari dana desa dipergunakan, ya ternyata memang akhirnya ditegur karena memang bukan aset desa gitu. Jadi kita untuk sementara memang karena aturan itu masih ada, ya kita ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita ikuti peraturan yang ada. Nah, jadi mungkin itu deh. Berarti Pak, kalau untuk kewenangan perbaikan saluran air itu memang dari pusat ya Pak? Tidak semua ya, tidak semua. Jadi tidak semua, karena ada semacam tadi kuotanya gitu. Kuota kalau pusat tadi ya 3000 sampai 5000 hamparan, kemudian yang dari provinsi itu 1000 sampai 3000. Nah, yang jadi masalah sekarang untuk kita khususnya pemerintah desa di Kecamatan Dadahub ini, karena sampai sekarang kita itu tidak tahu, karena belum ada belum dilakukan pemetaan di mana yang jadi kewenangan kabupaten, terus di mana yang jadi kewenangan provinsi misalnya. Inilah yang sampai saat ini belum kita punyai datanya itu, atau zonasi pembagian kewenangan itu yang belum bisa gitu. Hanya saja kita mungkin melihat dari besaran infrastruktur yang dibuat mereka, misalnya untuk saluran primer ataupun sekunder, yaitu mungkin ya kalau primernya mungkin ya pusat, sekundernya mungkin
provinsi. Nah, mungkin yang untuk kewenangan kita di kabupaten ini ya mungkin tersier yang kecil-kecil aja saya rasa itu. Nah, hanya saja sampai sekarang memang belum ada pemetaan dilakukan. Demikian. Pemetaan di sini berarti pemetaan wilayah ya Pak, ataupun pemetaan kewenangan hak milik properti pintu air tersebut ataupun properti lain gitu Pak, infrastruktur itu. Iya, saya pikir gini, yang melakukan pemetaan ini ya mungkin ya dari provinsi ataupun kabupaten ya siapa saja yang bisa mungkin gitu ya melakukan pemetaan. Nah kemudian ketika itu sudah teridentifikasi di mana-mana saja yang jadi ranahnya kewenangan kabupaten, nah itu nanti akan disampaikan ke ke kecamatan, kemudian kecamatan ke desa-desa sehingga kita tahu ataupun misalnya apa saja jenis pekerjaannya yang jadi ranahnya kita gitu. Jadi ya seperti itu mungkin maunya kita. Jadi yang kalau untuk sekarang kita hanya menggunakan Didi yang ada di kita itu hanya untuk pembenahan infrastruktur yang ya mungkin yang skala kecil sifatnya. Nah, jadi seperti itu. Iya, lupa bentar aku. Terkait teguran tadi untuk memperbaiki pintu masuk air itu Pak, apakah itu dari pihak perusahaan atau dari yang memiliki kewenangan terhadap pintu air tersebut itu? Ya, yang memiliki kewenangan terhadap pintu air tersebut, karena pintu air itu memang rata-rata ya kewenangan provinsi itu. Nah, ketika kita menggunakan dana desa yang ada untuk memperbaiki itu ya tidak boleh karena memang bukan asetnya desa atau asetnya kabupaten, jadi tidak bisa kita tuh mencakup ranah-ranah yang memang bukan kewenangan kita. Nah, jadi seperti itu yang ada sekarang di desa atau di kecamatan Dadahop itu. Kalau di kecamatan lainnya mungkin karena memang tidak pernah terjadi proyek 1 juta hektar ya nggak ada masalah seperti ini. Ya, tetapi itu bukan jadi suatu masalah yang bagi kita, kemudian bagi adik-adik yang nanti di sana mungkin kita di ini aja nggak sampai mencaplok ke arah sana gitu mungkin. Ya. Kalau ini mungkin ada lagi yang lebih prinsip ya mau ditanyakan. Kebetulan Pak Sekdes kita juga ikut dalam Zoom di tempat kita ini pada saat ini. Mungkin kalau ada hal-hal yang sifatnya berupa data atau apa, ini Pak Sekdes saya ini yang pegang semua ya, nanti bisa ditanyakan mungkin profil desa atau jumlah penduduk dan sebagainya atau data-data KPM yang ada di desa kita, semuanya beliau yang pegang. Tetapi nanti makanya kalau kita sudah ketemu nanti apa-apa yang jadi kebutuhan adik-adik semua ya mudah-mudahan bisa kita bantu itu. Atau kalau memang ini kita nanti proses kedatangan adik-adik yang ke tempat kita nanti entah tanggal berapanya untuk pastinya kita masih belum ini. Nah, kemudian mengenai ada acara yang di Umpar ini nanti apakah kami dari desa ini juga turut hadir ke sana atau kami hanya menunggu di kabupaten saja gitu. Untuk itu mungkin kami pun sedikit kurang tahu ya Pak infonya, apakah pihak desanya hadir bersama kami untuk acara pembukaannya ataupun dari pihak desanya, desa terkait atau kadesnya atau perwakilan, apakah di Umpar ataupun di nunggu saja di desanya, itu belum ada kejelasan juga Pak. Ya mungkin nanti kalaupun
sudah dapat akan tinggal kami infokan itu Pak. Mungkin Oke. Pak Indra bisa. Biasanya gini, biasanya ketemu di kantor kecamatan dulu, kemudian ada acara sebentar di kantor kecamatan, kemudian akan sama-sama ke desa. Apakah teknisnya disambut di desa atau sama-sama dari kantor kecamatan ke desa, itu kami serahkan kembali dengan perangkat desa Pak. Oh iya. Jadi pada intinya nanti ketika dari Kabupaten Kapuas itu kita ke kantor kecamatan Dadahop dulu Pak ya. Jadi ya perjalanan dari kabupaten ke kantor kecamatan kurang lebih 1 jam kita ya, ketemu di kantor kecamatan mungkin nanti ya. Nah setelah itu baru ke desanya mungkin Pak ya. Iya. Tapi nanti saya sambil koordinasi nanti sama Bapak, juga sama teman-teman pihak LPPM seperti apa teknisnya nanti. Oh iya. Oke, begitu. Tetapi kalau untuk pertemuan ini di Palangkaraya kita kepala desa mungkin nggak ikut ya Pak, atau kita ikut juga? Sepertinya sih nanti saya tanyakan juga Pak. Kemarin itu memang pembukaan tanggal 17, tapi kalau saya lihat di undangan itu perwakilan dari kabupaten aja kalau saya lihat. Tapi nanti saya coba tanyakan lagi. Iya Pak. Kalau memang misalnya bisa perwakilan dari kabupaten, karena saya pikir kalau kami kepala desa ini kan kalau sudah di kabupaten misalnya nanti kami dampingi sampai desa gitu kan, gitu. Nggak harus ke ke provinsi. Kalau memang bisa diwakili dari kabupaten ya kami ya bersyukur lah. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman sekalian. Terus saya minta tolong juga Pak Dito, kalau ada yang kemarin saya minta itu profil desa dalam bentuk filenya biar bisa saya bagikan juga ke anak-anak. Iya Pak, nanti kita koordinasikan dengan sekdes saya. Pak Lemo. Pak Lemo, dengar Pak? Ya, kalau untuk ini bapak-bapak ini minta ini untuk profil desa kita gitu. Profil desa kita yang nantinya bisa ya dikirim mungkin dengan Pak Indra langsung ya Pak Indra ya. Filenya aja Pak kalau ada Pak. Oh ya, ada ya Pak Lemo. Ya, nanti saya kirim filenya ke Bapak biar. Ya itu Pak Indra nanti saya siapkan dulu. Ya. Mungkin oleh hujan ini biasanya kurang kuat. Iya. Ya, jadi ya untuk keperluan data untuk adik-adik mahasiswa kalau perlu tinggal minta aja, nggak usah sungkan. Selama bisa kita penuhi. Jadi itu aja Pak Gates dari saya. Iya, terima kasih sebelumnya. Ya itu tadi adik-adik semua sekdes kita yang saya anggap memang ini nanti selalu ada di tempat ya, karena memang salah satu perangkat kita yang memang harus standby di tempat kerja adalah sekdes kita ini. Jadi ada segala sesuatu yang mau ditanyakan, mau diminta data-datanya berhubungan dengan kegiatan kita nanti bisa langsung dengan Pak Sekdes kita ini. Ya silakan, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan seputaran ini desa kita, silakan. Sedikit tambahan Pak, kami kan sebagian ada yang dari luar Kalimantan, ada juga satu pulau kan. Nah di sini nih apa sih yang boleh, yang misalnya itu budaya yang itu, tradisi apa sih yang boleh kami lakukan, ataupun yang tidak boleh kami lakukan gitu terkait pantangan atau adat dan tradisi masyarakat sekitar itu. Iya, terima kasih sekali ya. Nanti saya kirim nomor WA-nya Pak Indra nanti. Oke, siap. Sebagai boleh dikatakan ini majemuk ya, khususnya di Desa Sumber Alaska ini memang saya katakan mayoritasnya Jawa gitu, tetapi jadi Kalsel juga ada, Dayak juga ada gitu. Jadi sudah
bisa beradaptasi, sudah bisa ini. Saya rasa nggak ada juga yang apa namanya yang semacam pantangan yang tidak bisa dilakukan sebatas itu, masih di koridor yang apa namanya yang baiklah, tidak menyalahi norma-norma etika-etika yang ada. Saya rasa nggak ada juga yang apa namanya yang terlalu dilarang lah gitu. Jadi saya rasa umum-umum aja lah. Saya pikir adik-adik semua kan tahu juga yang mana yang baik, yang mana yang tidak gitu kan. Tak mungkin juga adik-adik datang nanti lalu membawa hal-hal yang sifatnya tidak baik. Kalau membawa hal-hal sifatnya tidak baik, ya otomatis ya masyarakat desa pasti ya tidak mau terima gitu. Tapi kalau sebatas segala sesuatunya baik-baik aja, saya rasa nggak ada lah pantangan-pantangan yang sifatnya terlalu prinsip lah. Nggak ada, biasa-biasa aja, karena masyarakat kita ya saya katakan ya bukan lagi masyarakat yang sifatnya terlalu primitif, ya tidak. Karena di Desa Sumber Alaska ini ya kurang lebih 60-70 kilo dari kota kabupaten, jadi biasa aja lah, nggak ada yang apa namanya ya. Mungkin kalau untuk yang lebih ini ya nggak ada. Saya rasa seperti itu aja, normal aja lah, nggak ada yang terlalu apa namanya yang terlalu sangat tidak boleh atau enggak. Demikian. Mungkin sekian dari saya Pak. Wah, cukup menarik sekali ya mengenai Prosil Desa Sumber Alaskanya. Sehingga nggak sabar banget nih kepengen ketemu sama Bapaknya secara langsung dan masyarakat warga sekitarnya untuk bisa kita sama-sama kerjasama kolaboratif baik dalam pengembangan masyarakat sekitar ataupun pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat. Nah, kedepannya nih saya harapkan kawan-kawan dan Bapak kita dapat bersama dan bisa ya setidaknya bisa memberikan dampak bagi diri kita masing-masing ataupun warga sekitar itu. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya ya mungkin bisa dilanjutkan oleh Sekretaris Sinta. Baik, terima kasih Bapak untuk informasi terkait dari profil dari Desa Sumber Alaska ini. Mungkin untuk keberangkatan kami nanti kami akan menginfokan ke Bapak lagi, soalnya kami juga belum tahu nih Pak jadwal berangkatnya, tetapi kalau dari agenda yang sudah diterbitkan itu di tanggal 20 Pak. Untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Pak sudah jelas informasi yang kami dapatkan tadi. Nanti jika ada kekurangan ataupun nanti kebutuhan kami nanti bisa melalui chat pribadi ataupun nanti melalui grup nanti ya Pak. Iya. Oke, baik kawan-kawan, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, lebih baiknya kita foto dulu deh yang di screenshot oleh Teguh. Baik, semuanya silakan untuk membuka kameranya jika tidak ada yang berhalangan. Akan saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, selesai. Terima kasih. Atau dari Pak Indra ada yang mau ditanggapi lagi atau memberikan saran kepada kami atau gimana Pak? Informasi aja Pak, supaya kita jangan terlalu serius juga. Ya. Kalau saya lahir di Kapuas. Wah, berarti asli sini lah. Kalau asli situ ya lahir di Kapuas. Orang tua saya orang Buntoy. Lahir di Buntoy, jadi ya lama di Kapuas, lahir di Kapuas, kemudian di Palangkaraya juga dan melanglang buana lah kemana-mana bahasanya seperti itu. Jadi kalau istilahnya kalau KKN di Kabupaten Kapuas, saya ibaratnya pulang kampung saja. Oh iya, itu bagus Pak. Kalau keluarga saya masih banyak di desa pantai, di Mandomai masih banyak, ada di Mesti juga ada di perbatasan Kapuas. Iya, Kapuas Barat. Jadi ya anggap aja saya bilang sambil jalan-jalan aja lah. Iya. Ya bagus begitu Pak. Ya itu intermezzo aja Pak ya. Iya. Supaya kita Iya.
Ya itu. Yang penting adik-adik ya semuanya semangat nanti, jangan sampai namanya melihat pos tempatnya kayak gini lalu nggak betah, jangan. Anggaplah berkemah aja lah 1 bulan, dah lama. Yang penting nikmati apa namanya kegiatannya di sana. Yang penting kuat-kuat makan sayur, kalau sayur ya banyak lah tempat kita gitu. Setidak-tidaknya pucuk singkong ya banyak. Ya Pak. Ya. Oke. Kalau saya selalu bilang gini Pak, beberapa pengalaman yang tidak mungkin terjadi 2 kali, salah satunya adalah kuliah kerja nyata ini. Yeah. Karena begitu kalian lulus S1 tidak akan ada lagi kuliah kerja nyata. Yeah. Kalau kalian mahasiswa kedokteran, kalian tidak akan pernah merasakan kegiatan kuliah kerja nyata. Bagaimana bisa berbaur dengan masyarakat desa, perangkat desa. Jadi manfaatkan pengalaman ini sebaik mungkin sebagai bekal kalian untuk di masa yang akan datang. Iya. Ya. Ya, di kecuali kalau mereka nggak lulus, Pak, mereka baru bisa ngulang. Kalau lulus, jangan sampai nggak lulus ya. Ya, itu. Mungkin sedikit informasi juga kayak kebetulan di desa kita. Tidak hanya di desa Sumber Alaska Pak ya, sekedar sedikit informasi untuk adik-adik supaya jangan apa namanya ya takutlah di sana gitu, karena kita juga desa kita itu sudah ada Babin Kantipmasnya sama Babinsanya sudah ada gitu. Nanti tinggal pegang nomor mereka, ada yang nggak beres, ada yang kurang bagus, nanti tinggal bel aja gitu. Kita sudah apa namanya difasilitasi oleh Babin Kantipmas dan Babinsa yang ada di desa kita. Jadi masing-masing desa sekarang semuanya sudah ada Babin Kantipmas sama Babinsanya. Tetapi saya syukurlah kalau di desa Sumber Alaska, maksud desa ini ya baik-baik aja lah, nggak ada juga yang apa namanya yang aneh-aneh lah. Ya, semuanya baik aja saya rasa selama ini. Itu sekedar informasi sedikit Pak. Pak Lemo, kalau ini memang ada yang mau disampaikan, silakan Pak Lemo. Sudah ada ini untuk informasi untuk adik-adik